pada menjelaskan tentang syarat-syarat dan sunnah-sunnah tawaf. Wa syurutuhu sab'atun. Adapun syarat-syarat sahnya tawaf yaitu ada 7 perkara. Ahaduha tuhurun an hadasin binaw'aihil asghari wal akbari. Pertamanya yaitu suci daripada hadas dengan 2 bagian hadas, yakni 2 macam hadas, yang kecil maupun al-akbari, hadas yang besar. Wa an khabasin, dan suci dari najis, fi saubihi, pada pakaiannya dia, wa badanihi, dan badannya, wa matafihi, dan tempat tawafnya. Saniha satrul aurati, adapun keduanya yaitu menutup aurat. Salisuha bad'uhu bil hajaril aswadi, ketiganya yaitu memulainya dia ketika tawaf dengan hajar aswad. Rabi'uha, keempatnya, an yaj'alal baita an yasarihi, itu bahwa ia menjadikan akan Baitullah di sebelah kirinya dia, marran ila jihatil hijri, padahal ia berjalan ke arah Hijr Ismail. Kharijan anil baiti, padahal keluar dari Baitullah, wa an syadharwanihi, dan daripada syadharwannya, wa an hijrihi, dan keluar juga daripada Hijr Ismail. Bijami'i badanihi, dengan seluruh badannya dia, wa saubihi, dan pakaiannya. Khamisuha, adapun kelimanya, kaunuhu fil masjidil harami, yaitu keadaan tawafnya yaitu di Masjidil Haram. Sadisuha, adapun keenamnya, kaunuhu sab'an yaqinan, yaitu keadaan tawafnya yaitu 7 putaran yaqinan, padahal yakin. Sabi'uha, adapun ketujuhnya, adamu sarfihi li ghairihi, yaitu ketiadaan memalingkan tawaf bagi selain tawaf. Wa in kana tawafu laisa tawafan nusukin ushturitat fihi niyatu. Jika ada oleh tawaf itu bukan tawaf nusuk, maka dipersyaratkan pada tawaf oleh niat tawaf. Wa in kana tawafan nusukin, jika ada oleh tawaf itu adalah tawaf nusuk, la tushtaratu fihi, maka tidak dipersyaratkan niat fihi pada tawaf. Wallahu a'lamu bissawab. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas tentang hukum-hukum haji dan umrah. Tentu doa dan harapan kita, moga-moga kita diberikan kemampuan oleh Allah bisa ziarah ke Baitullah dan ziarah ke Rasulullah berkali-kali bersama keluarga tercinta kita, bisa berhaji dan bisa berumrah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini pembicaraan kita memasuki tentang aturan tawaf. Saudara, tawaf itu ada 3 macam. Tawaf itu ada 3 macam. Ada namanya tawaf rukun. Apa itu tawaf rukun? Yaitu tawaf
yang bila ditinggalkan haji atau umrohnya tidak sah, hanya buang duit. Haji dan umrohnya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan bayar dam. Disebut tawaf rukun. Dalam haji namanya tawaf rukun itu tawaf ifadah. Dalam haji orang berhaji mesti kudu tawaf ifadah. Itulah tawaf rukun dalam haji. Dalam umrah namanya tawaf umrah. Inilah yang disebut tawaf rukun. Kudu dikerjakan. Bila ditinggalkan hajinya enggak sah, tawaf ifadah. Tawaf umrah bila ditinggalkan umrohnya enggak sah dan enggak bisa diganti dengan bayar dam. Agak bisa. Kedua, ada namanya tawaf wajib. Tawaf wajib. Apa itu tawaf wajib? Yaitu tawaf yang manakala ditinggalkan hajinya sah, umrohnya sah, namun wajib diganti dengan bayar denda. Namanya bayar dam. Ini disebut tawaf wajib. Contohnya mana? Adalah tawaf wada. Tawaf wada kategorinya tawaf wajib. Yang ketiga adalah tawaf sunnah. Apa itu tawaf sunnah? Yaitu tawaf yang bila ditinggalkan hajinya sah, umrohnya juga sah, dan tidak diwajibkan membayar dam. Hanya luput fadilah, keutamaan haji atau umrohnya. Namanya disebut tawaf sunat. Contohnya dalam haji ifrad tawaf kudum. Tawaf kudum adalah tawaf selamat datang. Hanya di haji ifrad. Tamattu enggak ada. Tawaf kudum. Mana lagi contohnya tawaf selama kita ada di Mekah di luar yang tadi. Kita orang kalau di Mekah banyakin tawaf. Banyakin tawaf. Itu lebih gede ganjarannya dibanding saudara banyakin tahajud, banyakin baca Quran. Gedean banyakin tawaf. Kalau saudara ada kesempatan haji atau umrah, perbanyaklah di sana tawaf sunat. Kenapa? Kalau baca Quran mau di Darul Falah bisa. Kalau tahajud di Darul Falah bisa.
Tapi jangan coba-coba ngiterin Masjid Darul Falah 7 kali. Baca labbaik Allahumma labbaik. Pasti orang kasih gelar TA. Benar nggak? Iya. Nggak bisa gitu. Nah, bicara tawaf, baik tawaf rukun maupun tawaf wajib maupun tawaf sunnah, ada syarat-syaratnya dan ada sunnah-sunnahnya. Ada berapa syarat-syarat tawaf? Wa syurutuhu sab'atun. Syarat tawaf secara singkat ada 7. Ada 7 syarat. Ada 7 syarat. Ini harus diperhatikan kalau benar-benar pengen hajinya sah, umrohnya sah, enggak buang duit, tahu Mekah, tahu Madinah doang, tanpa punya nilai kerugian besar. Enggak semua yang berangkat ke Mekah itu sah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, al-wafdu kathir wal hajju qalil. Yang berangkat ke Mekah seabrek banyak, tapi yang punya nilai haji dan yang punya nilai umrah seenceret. Seenceret tahu enggak? Dikit. Kita kudu ngaji kayak begini, kudu ngaji. Dan ngaji kita nih setahun aja belum kelar tuh ngaji. Apalagi manasiknya yang sehari, baca apa? Ini kita kudu benar-benar belajar. Begitu. Apalagi kita yang mau berangkat. Ada 7. Yang pertama, dari 7, kudu suci dari hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Kudu punya wudu. Enggak boleh kalau kita kentut, ya batal. Kudu wudu. Kalau kita nyenggol perempuan, bukan ibu kita, bukan anak kita. Begitu seterusnya dari mahram, batal tawafnya. Begitu. Kudu dijaga. Bagaimana di zaman sekarang yang padat? Nggak bisa kalau kita nggak nyentuh, karena nggak ada baris buat laki, baris buat perempuan. Maka solusinya, kata para ulama, harus mengikut madhab Maliki selama di Mekah, yakni untuk tawaf. Kalau madhab Maliki lebih mirip dengan madhab Syafi'i, sehingga kita megang bini kita enggak batal, asal wudunya mengikuti madhab Malik. Belajarlah sama kiai-kiai tentang wudu madhab Malik, biar kita benar tawafnya. Tanya sama kiai-kiai, fardu wudunya berapa? Begitu, supaya kita benar. Begitu. Tapi lah, bagi orang Syafi'i, asal sunnah-sunnah wudu yang jumlahnya ada 70 sunnah dikerjakan semua, maka Imam Malik pun
ikut tanggung jawab. Asal 70 sunnah wudu dikerjakan. Dan kita pada bukan bagian itu. Seharusnya nerangin 70 bisa besubuh. Nanti tanya saja mana yang 70 itu, atau diulang rekaman ngaji ini pada waktu dulu nerangin tentang sunnah-sunnah wudu. Sebab sudah dibahas sejak lama, antara mungkin 7 atau 7 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu ngajinya, diulang lagi catatannya biar saya tidak mundur bahasin itu yang menjadi lama pembahasannya. Ini repotnya orang haji, kudu belajar. Kemudian sebetulnya bukan satu nih, di sini aja udah 2, cuman ada 1A, 1B nih. Berikutnya, tapi masih 1. Kudu suci dari najis. Kalau 1B berarti. Kalau mau dipecah bukan 7, udah 8 tuh. Begitu. Kudu suci dari najis. Apanya? 3. Orang tawaf nih. Pakaiannya, ya kain ihramnya, kudu nggak ada najis. Atau kalau tawaf sunat biasa pakai baju-baju begini, pakaiannya. Kedua, badannya nggak boleh ada najis. Ketiga, tempat tawafnya, yakni injakannya, lantainya nggak boleh ada najis. Termasuk yang dibawanya. Apa yang dibawa? Ya, sendalnya takut hilang. Sendalnya dari WC. Sendalnya enggak dicuci. Masukin plastik. Plastiknya dibawa-bawa. Yang ada sendal, yang ada najisnya. Maka tawafnya enggak sah. Kalau ada najisnya, kalau enggak ada najisnya mah enggak apa-apa. Tawafnya kalau enggak sah, imbasnya umrohnya tidak sah. Sama dengan belum umroh. Hanya baru jalan-jalan ke Arab, belum ibadah. Diingat-ingat tuh kita yang kemarin umroh, haji. Ada enggak nih nyangkut ini nih? Haji lagi. Umroh lagi, biar kita jangan, gua udah umroh, bener enggak? Ini harus belajar. Sebab wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbadu. Siapa orang umroh, haji, enggak ada ilmunya, maka hajinya mardud, tidak mabrur, umrohnya mardud, tidak mabrur, tidak diterima. Na'udzubillah min dalik. Belajarlah yang benar. Jangan enggak, kalau bapak ada niatan mau umroh, belajar sama ustadz di kampungnya. Belajar. Ngaji. Karena travel paling ngasih kesempatan sekali. Itu pun bukan ngaji begini. Mau bilangin berangkat tanggal sekian, bawa duit sekian gepok, jam sekian ke bandaranya, mau ngumumin begitu. Yang dibawa di kopernya ini, bajunya sekian, untuk manasik sedikit. Sudah harus belajar. Jangan buat umroh 30-40 juta bisa, tapi untuk belajar manasik enggak mau, rugi. Karena pada akhirnya ibadah itu kita. Adapun travel yang penting nganterin kita ke Mekah. Urusan ibadah kita kudu belajar manasik. Ini yang paling penting. Dan ini pentingnya ngaji. Sehingga kalau pakaian kita ada najisnya,
atau badan kita, atau tempat tawaf, atau yang lainnya. Bagaimana ini? Ya, dicuci. Atau kalau bawa sandal, tunda. Terus baru dapat berapa? Baru dapat 3. Ya, ulanglah kalau dari pertama. Kalau najisnya ada di ketiga, lagi tawaf kena tai burung. Gitu. Ya, ini yang enggak jadi putaran ini. Bersihin, lanjutin. Dari mana tuh kita kena najis? Itu juga harus dipelajari. Ibarat kita kentut putaran ketiga ini batal, berarti baru 2. Tinggal tambah 5 lagi, jadi 7. Begitu. Agama ringan, enggak ngulang dari pertama, repot. 7 batal kentut. Mana wudunya jauh lagi. Udah selesai wudu, ngulang lagi dari awal. 7 batal lagi kentut. Enggak kelar-kelar. Agama enggak kayak begitu dalam urusan tawaf. Begitu. 1, pada udah 2 tuh. Kudu suci dari najis, kudu suci dari hadas, kecil maupun besar. Berikutnya, agar supaya tawaf kita sah, aturannya satrul aurah, kudu nutup aurat. Ini juga kudu diperhatiin sama kita. Auratnya orang laki antara pusar dan lutut. Jangan sampai pakai kain ihramnya, pusarnya yang bodong kemana-mana, kelihatan, nggak sah tawafnya. Perhatiin tuh cara bagaimana memakai kain ihramnya atau menutupnya. Jangan sampai kelihatan tuh auratnya. Begitu, auratnya. Kalau kelihatan, bakal tawafnya nggak sah. Aurat bahaya. Begitu. Belajar juga cara memakai kain ihramnya. Sebab ngeri, takut burungnya terbang. Di Arab lagi, nyarinya susah. Kalau sampai terbang burungnya, begitu. Tapi kalau burung itu sih kayaknya permanen kayaknya ya. Begitu. 2, 3. Supaya tawaf kita sah, setarnya dari Hajar Aswad kudu lurus, tidak boleh lewatin, kudu lurus. Kalau muternya bukan dari Hajar Aswad, seperti dari pintu Ka'bah umpamanya, putaran ini kagak dihitung karena salah dia. Kudu lurus. Begitu. Dengan Hajar Aswad muhadiyan lahu bimangkibihil aisar, berjurusan lempeng dengan Hajar Aswad pundak kirinya. Pundak kiri kita aturannya kudu lempeng dengan Hajar Aswad. Biasanya bagian ini pada pertama dan terakhir. Khususnya terakhir. Khususnya yang jadi pimpinan. Pimpinan tuh ada ekornya. Lah kita udah 7. Karena udah 7 kita minggir. Lah ekor kita belum 7 nih. Belum lempeng Hajar Aswad. Udah minggir juga. Baru 6. Ini nggak jadi. Belum. Kalau kita jadi pimpinan, sebaiknya dibikin 7,5. Begitu. Biar ekor kita juga jadi 7. Gitu. Begitu. Artinya nggak salah pimpinannya, salah kitanya nggak ngaji juga. Pimpinan mundur, ya karena kita dianggap dia pimpinan rombongan, kita juga mundur. Padahal kita belum 7, belum lempeng Hajar Aswad. Ini tawaf kita nggak sah, akhirnya umroh kita nggak bernilai. Dan kerugian buang duit 30 juta sia-sia, kan sayang. Begitu. Begitu rugi. Ini yang kudu kita belajar benar-benar. Bahaya. Nggak gampang. Begitu. Nggak gampang. Belajar yang kayak begini. Beneran. Saya kasihan sama orang-orang ke Mekah. Kami tuh kalau terakhir ngaji,
Setiap tahun mesti ngajinya di Mekah. Sebelumnya manasik paling dikit 4 kali sebulan ngaji. Ngaji kayak begini nih. Biar bener maksudnya. Kita bukan mau jalan-jalan pengen lihat Ka'bah tuh kotak, apa silinder, apa segitiga, bukan untuk itu. Untuk ibadah. Nggak mau kalau manasiknya nggak banyak, ribet. Repot ikut kita. Takut salah, kasihan. Kalau udah diajarin mah, dia nggak datang, urusan dia dah. Yang penting udah ngaji. Ini penting. Nggak gampang ibadat, nggak gampang. Itu 3. Hajar Aswad itu pojok yang sekarang dikasih ciri lampu hijau. Ada lampu hijau, lempengin nama lampu ciri. Tapi lampu hijau mah standar sono. Lihat aja Hajar Aswadnya. Dulu mah ada garis coklat. Dulu. Tapi sudah dihilangin sejak berapa ya? 2003 juga atau 2004 gitu. Udah nggak ada, saya lupa lah. Mulai garis tuh karena banyak berhenti orang. Tadinya ada garis coklat di bawah, jadi enak lihat bawah. Jadi sekarang patokannya lampu hijau. Pojok Ka'bah. Keempat, supaya sah tawaf kita, posisi Baitullah kudu ada di arah kiri. Disebutnya lawanan jarum jam. Lawanan jarum jam. Muternya. Ini Hajar Aswad, muter. Ini rukun Iraqi, ini rukun Syami, ini rukun Yamani. Kita muter lawanan jarum jam. Ingat posisi pundak kiri, jangan ampe enggak lempeng Ka'bah. Disenggol orang, muter-muter, pakai video lagi muter-muter. Nah, enggak ngaji ya. Ini yang kita harus benerin ini. Gitu. Saya kalau di videoin suka lari-lari, nggak bener ente nantinya gitu, begitu. Kasihan. Ini bukan mau ngapa-ngapain lagi ibadah, nggak usah. Gitu. Langkahan kita bagaimana posisi Baitullah kudu ada di arah kiri kita. Kita terus jalan dari Hajar Aswad itu menuju rukun Iraqi. Dari rukun Iraqi sama rukun Syami ada Hijir Ismail, kayak sumur setengah lingkaran. Jangan sampai masuk, nggak boleh. Makanya kalau tawaf jangan pegang Ka'bah lagi tawaf sampai kelar 7. Nyium, jangan dah repot. Bakal tawafnya batal. Jauhin. Kalau tawaf paling jauhnya biasa. Takut jamaah megang Ka'bah. Paling enggak 2 meter dah jauhnya. Supaya jangan megang itu. Kudu di luar Baitullah, kudu di luar Hijir Ismail, jangan masuk motong Hijir Ismail, jangan. Kudu juga jangan injak Syadarwan. Syadarwan tuh pancalan begini. Di Ka'bah tuh ada pancalan. Itu namanya Syadarwan. Badan kita, pakaian kita jangan nyentuh-nyentuh itu. Biar gampang. Kalau tawaf jauhan dah 3 meter kan. 3 meter. Biar jangan megang-megang. Gua kangen sama Ka'bah, bukan kangen, setan yang bisikin ente biar ibadah ente kagak sah. Pikirin gitu. Ntar nyium kalau udah rapi 7 habis sholat sunat tawaf pengen nyium Hajar Aswad nyium apa kek, yang penting tawafnya udah rapi. Ibarat di masjid mau selfie udah salam, silahkan mau selfie. Jangan baru sholat duhur 1 rakaat selfie, 1 rakaat ini dirapih. Ini banyak di zaman akhir nih, ribet. Kalau ada foto-foto kita orang nih, saudara pegang, saya foto barangkali depan Ka'bah.
pastikan sinetron doang. Tahu sinetron? Udah kelar, pengen ada kenang-kenangan doang, bukan lagi tawaf. Begitu. Dan kawan-kawan kita selalu diwanti-wanti biar rapi pada bagian ini. Ini ribet. Kelima, supaya sah tawafnya kudu di dalam Masjidil Haram. Terserah mau di lantai dasar, lantai 2, lantai 3, lantai 4, terserah Anda. Yang penting di dalam masjid. Saya mau di lantai 3 aja, enggak apa-apa. Itu pastikan makin jauh lingkarannya dari Ka'bah. Enggak apa-apa, ngelatih kaki udah biasa gue. Ya enggak apa-apa. Terserah. Enggak mesti di tempat tawaf. Yang penting, enggak mesti di dasar. Yang penting di dalam masjid. Biar kata di lantai 2, 3, 4 sah. Ini kan awang-awang, enggak apa-apa. Tahu awang-awang enggak? Jadi. Keenam, agar supaya tawafnya sah, kudu 7 putaran. Kayak tadi, baru 6 udah minggir, enggak jadi. Karena kudu 7. Dan 7 ini kudu yakin. Ini syarat lanjutannya ini. Artinya ragu kita. 6 apa 7 ya? Gara-gara disenggol tasbihnya ini. Goyang, lempar, udah ngitung. 6 apa 7? 6 apa 7? Ambil yang terkecil. 6. Tambahin 1 lagi. Begitu. Kalau utang jangan. Saya utang sama Bang Udin ini 10.000 apa 20 ya? Katanya yang terkecil 10 aja. Jangan. Kalau utang yang tergede. Gitu. Kalau utang. Begitu. Ketujuh. Terakhir syarat tawaf. Ketujuh. Ada musarfihi li ghairihi. Ketujuh, kudu benar-benar jalannya semata-mata tawaf. Ini yang rada repot. Syarat ini. Jalannya, muternya kudu niatan tawaf. Emang ada yang muter enggak niatan tawaf? Bisa saja ada. Karena ketinggalan temennya, niatnya balapin temen, bukan mau tawaf, mau nyalip, tahu nyalip, nyalip temen, niat, bukan mau tawaf, namanya niat muternya bukan mau tawaf, mau nyalip, nggak rapih, ini nggak jadi, ini nih nggak bisa, ini kudu ngaji nih bagian ini, repot karena ini mah nggak bisa dilihat. Motivasi hatinya dia karena ketinggalan, temannya hilang, putus pegangannya, ada yang nabrak, niatnya ke depan nyari teman, bukan mau tawaf. Ini nggak jadi, kudu muter lagi. Tuh, ini dipikirin. Di luar ini masih ada syaratnya, masih ada lagi. Tuh repot tuh. Mana lagi syaratnya? Kudu niat tawaf. Yang mana? Tuh, kalau niat ini kenapa enggak dimasukin ke 8? Karena enggak semuanya ada. Bila mana tawaf itu bukan pada rangkaian ibadah haji dan umroh, maka kudu ada niat. Tapi bila mana tawaf itu pada rangkaian ibadah haji atau rangkaian ibadah umroh, tak perlu niat.
Contoh yang enggak perlu niat. Tawaf ifadah di haji enggak perlu niat karena rangkaian ibadah haji. Mana lagi yang tidak perlu niat? Contoh di umroh, tawaf umroh. Ini tidak perlu niat. Mana yang kudu ada niat? Yang di luar rangkaian, kayak tawaf sunnah yang lainnya. Kayak lagi pakaian begini nih, ya biar banyakin tawaf. Itu enggak boleh muter doang tanpa niat, enggak ada ganjaran. Lihat aja aku niat tawaf sunnah 7 putaran karena Allah Ta'ala. Bahasa Arabnya nawaitu an atufa bihadal baiti sab'ata aswatin sunatan itala. Pegel ngapal bahasa Arab, pegel. Udah yang kita bisa aja. Aku niat tawaf sunat 7 putaran karena Allah Ta'ala. Udah gampang. Kalau pakai baju kayak gini nih, namanya tawaf sunat. Kapan tuh niatnya? Lempeng Hajar Aswad. Ini jangan sampai gue udah muter ini. Niat nggak? Ora, ya kagak ada ganjaran. Muter-muter aja. Gitu. Tapi kalau yang waktu umroh, kayak pakai kain ihram, ini nggak perlu niat, sebab udah terwakili dengan niat ihram. Termasuk tawaf qudum pada haji ifrad, itu masuk dimnin nusuk, yakni di dalam rangkaian ibadah yang kayak begini enggak perlu niat. Intinya bila tawaf itu dalam rangkaian ibadah seperti tawaf ifadah dan tawaf umroh kagak perlu niat, sudah terwakili oleh niat ihram. Tapi bila mana tidak pada rangkaian ibadah seperti tawaf sunat biasanya atau tawaf nada, termasuk tawaf wada. Karena tawaf wada pendapat yang mutamad tawaf mustaqil. Siapapun yang meninggalkan Baitullah kudu pamitan, maka perlu ada niat. Inilah yang pokok kudu kita ketahui terkait dengan tawaf. Bila ini enggak beres, umrohnya enggak dianggap oleh agama. Belum umroh. Hajinya belum dianggap oleh agama. Belonan haji. Jangan sungkan untuk datang ke kiai belajar haji. Jangan datang sama teman kita yang ada ditakut-takutin. Di sononya lu bakal diinjak-injak, ya nggak kagak. Ini nih yang kayak gini nih ngaji. Lu di sini kan tukang ngomel-ngomel, di sono bakal dongeng. Yang kagak, yang kayak gitu-gitu yang didongeng-dongengin. Ini nih yang gue didongengin. Ajarin biar benar. Biar benar.